Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengikuti AMD pagi ini. Hari ini kita akan belajar tentang tongkat estafet atau tentang kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan Musa dan bagaimana dilanjutkan kepemimpinannya oleh Yosua. Berbicara tentang kepemimpinan ini merupakan satu hal yang penting dalam banyak hal. Baik itu kepemimpinan dalam sekuler, di perusahaan, atau di marketplace, atau dalam kepemimpinan dalam struktur pemerintahan, atau dalam kepemimpinan organisasi-organisasi baik yang laba atau nirlaba, atau kepemimpinan dalam gereja. Ini merupakan satu hal yang penting untuk kita bisa belajar bagaimana tongkat estafet itu dilanjutkan oleh kepemimpinan yang berikutnya. Nah, dalam konteks yang kita baca, yang akan kita renungkan bersama, ini adalah estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Bagaimana Musa memberikan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua dengan sebuah kesadaran yang luar biasa, dan keyakinan bahwa Yosua sanggup melanjutkan kepemimpinannya dan membawa bangsa sampai kepada destiny yang sesungguhnya, yaitu ke tanah perjanjian. Musa tidak membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Dia hanya berhenti di perbatasan itu, tapi dilanjutkan oleh Yosua. Mari kita akan merenungkan bagian ini. Nanti saudara Adi akan membantu kita membaca Ulangan 31 ayat 7 dan 8 saja. Ini bagian dari perikop yang kita renungkan. Tapi dari sini nanti kita akan eksplor apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami menikmati istirahat yang baik, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, demikian kami mempercayakan hidup kami dalam kasih Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tangkap pesan Tuhan dengan iman, dengan keyakinan, supaya kami tumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saudara, perikop ini dimulai dengan sebuah pernyataan Musa tentang dirinya. Bahwa dia mengatakan, aku sudah mencapai umur 120 tahun. Dan di usia 120 tahun itu, dia merasa itulah usia yang maksimal yang dia bisa capai. Dia merasa sudah lelah, letih. Dia sudah merasa bahwa dia tidak bisa lagi memimpin bangsa Israel. Waktunya sudah tiba bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa, kira-kira demikian. Nah, ketika dia menyadari bahwa waktunya tiba, bahwa dia sudah tidak bisa lagi, batas dia memimpin umat sudah mencapai waktunya, maka dia memilih seorang pemimpin
yang kepadanya dia akan menyerahkan tongkat kepemimpinannya. Bagaimana kepemimpinan yang berikutnya? Dia percaya penuh. Bagaimana perjalanan mereka? Dia juga percaya penuh. Karena sesungguhnya Musa menyadari bahwa kalau dia bisa memimpin selama 40 tahun bangsa Israel hingga tiba di perbatasan itu semua bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena Tuhan yang menyertai dirinya. Kesadaran inilah yang membuat dia rela melepaskan kepemimpinannya. Kesadaran inilah yang membuat dia sadar bahwa dia harus berhenti pada waktunya. Saudara, pergantian kepemimpinan itu seringkali bisa berjalan dengan baik, tapi juga seringkali tidak berjalan dengan baik. Ada kepemimpinan yang berganti secara smooth, tapi ada pergantian kepemimpinan yang berganti secara tidak baik. Tidak lancar, tidak smooth, oleh karena berbagai hal. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan, seringkali juga pemimpin yang baru seringkali dihubung-hubungkan, dibanding-bandingkan dengan kepemimpinan yang lama. Oleh karena itu pemimpin yang baru seringkali menyanyikan lagu seperti yang dinyanyikan Pharrell itu. Wong kong ini kok dibanding-bandingki. Yo mesti kalah toh. Gimana di? Wong kong ini kok dibanding-bandingki. Yo mesti kalah. Popularitas Musa tentu jauh lebih luar biasa dibandingkan popularitas Yosua, pemimpin muda yang baru muncul ini. Tentu sangat jauh. Kepemimpinan nasional juga seringkali dibanding-bandingkan. Wah, coba kalau presidennya A, coba kalau presidennya si B. Wah, dibanding-bandingkan. Lalu kemudian dicari-cari salahnya. Bahkan ada pemimpin yang sudah turun juga, berganti kepemimpinan yang baru, masih saja diserang, dijelekkan, dijatuhkan. Ya, saya tidak ngerti kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi pergantian kepemimpinan seringkali tidak mudah. Dan bagi mereka yang memimpin, kalau kepemimpinan sebelumnya jauh lebih kuat, jauh lebih luar biasa, maka pengganti pemimpin yang berikutnya juga bisa ada di bawah bayang-bayang kehebatan pemimpin sebelumnya. Minder, takut, karena kepemimpinan yang sebelumnya jauh lebih hebat daripada dirinya. Bisa jadi demikian. Oleh karena itu, Musa dalam masa-masa transisi kepemimpinan itu, Musa menguatkan bangsa Israel. Musa memberikan motivasi kepada bangsa Israel. Seorang pemimpin besar seperti Musa memberi semangat kepada para prajuritnya. Dan motivasi dari pemimpin yang kuat seperti Musa, motivasinya adalah motivasi yang bukan saja sangat kuat, tetapi memiliki dasar yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Motivasinya adalah motivasi ilahi. Motivasinya adalah motivasi spiritualitas. Berbeda dengan para motivator-motivator. Sangat berbeda. Pemimpin ini tahu betul bagaimana memberi semangat kepada bangsanya
untuk melanjutkan perjalanan walaupun tanpa dia. Karena sesungguhnya kepemimpinan yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri atas hidup mereka. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini sebuah pemahaman pengertian yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, pemimpin yang sesungguhnya adalah Tuhan, bukan aku. Kalau engkau tiba di tempat ini, itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Jadi Musa menyampaikan pesan bahwa Allah senantiasa ada bersama dengan mereka. Walaupun dia sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka, Allah tetap ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun Musa tidak lagi memimpin, tapi Allah tetap akan memimpin mereka. Berjalan di depan mereka, memimpin mereka memasuki negeri. Tuhan Allahmu, katanya, akan memimpin kau dan menjaga perjalananmu sampai memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ayat 6 juga mengatakan hal yang sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukan saja kepemimpinan Tuhan atas hidup mereka, tapi Musa mengingatkan bangsa ini bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Ini motivasi terbaik yang disampaikan oleh pemimpin seperti Musa untuk menaklukkan tanah perjanjian. Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan akan berjalan di depan mereka. Sekian tahun yang lampau, ada seorang pemimpin besar dari Eropa, namanya Napoleon Bonaparte. Banyak bangsa sudah ditaklukkan, tapi dia ingin menaklukkan seluruh Eropa ada di bawah kekuasaannya. Dia berpikir tidak ada orang yang akan mampu mengalahkannya, menghadapinya. Karena dia punya tentara yang kuat, dia punya prajurit yang kuat. Maka kemanapun dia berperang, dia akan menang. Demikian pikiran Napoleon Bonaparte. Lalu kemudian dia merencanakan untuk menaklukkan sebuah negara. Dia sudah prediksi kekuatan militernya. Dia sudah siapkan ransumnya, bahan-bahan makanannya. Dia sudah siapkan semua strategi. Dan dia yakin dia pasti menang. Ketika kapal prajurit mulai menuju negara yang akan ditaklukkannya, tiba-tiba Gunung Tambora yang ada di Indonesia meletus. Duar, balon hijau. Meletus nih. Duar. Saudara tahu, meletusnya di Indonesia, tapi dampak letusannya ini bisa mengubah iklim, musim, sehingga menyebabkan musim dingin datang lebih cepat. Datang lebih cepat dari yang diharapkan, dari yang dipikirkan. Nah, karena musim dingin datang lebih cepat, maka pasukan Napoleon Bonaparte tidak bisa menaklukkan negara itu, bangsa itu. Menarik ya, tentara yang sudah pasti merasa menang, tapi bisa kalah. Ada campur tangan
Bahwa sekalipun mungkin kita merasa hebat, kuat, gagah, belum tentu saudara kita bisa mengalahkan, menaklukkan, kita bisa berhasil. Tapi Musa berkata, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Kalau engkau maju berperang, engkau menang itu bukan karena kamu. Engkau bisa menaklukkan tanah perjanjian itu bukan karena kamu. Tetapi karena Tuhan yang menyertai, yang tidak meninggalkan engkau. Jadi saudara, seberapapun kita, kemampuan kita, mungkin tidak sehebat orang lain. Mungkin tidak sepandai orang lain. Peluangnya kecil, tapi bersama dengan Tuhan, sekecil apapun celah untuk kita memenangkan sebuah pergumulan, bersama dengan Tuhan kita bisa memenangkan pergumulan demi pergumulan kita. Yosua mungkin tidak sehebat Musa. Dia memang panglima perang, tetapi kepemimpinan panglima besar Musa jauh lebih hebat. Kedekatannya dengan Tuhan tidak pernah diragukan. Dia bukan hanya seorang nabi, dia seorang imam, tapi dia juga seorang panglima, pemimpin yang luar biasa. Siapa Yosua? Tetapi kepada Yosua ini, Musa mempercayakan kepemimpinannya. Musa tidak melihat Yosua. Musa melihat Tuhan yang menyertai Yosua. Musa melihat Tuhan yang akan berjalan di depan Yosua, yang membuat perjalanan Yosua berhasil. Oleh karena itu Musa berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan berjalan di depanmu. Karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Karena Tuhan ada di pihakmu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bukan orang hebat seperti yang dipikirkan banyak orang. Dan bahkan mungkin kita juga underestimate dengan diri kita. Kita minder dengan keberadaan kita. Kita minder dalam banyak hal. Kita berpikir kita tidak mampu. Tapi percayalah saudara, ketika Tuhan take over kepemimpinan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam komunitas, dalam perusahaan, dalam apa yang kita kerjakan, dia take over, maka dia akan membuat perjalanan kita berhasil. Karena dia tidak berperang di belakang. Musa berkata dia akan berjalan di depan, menyertai kita, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita sebagaimana yang dijanjikan. Saudara, motivasi terbaik adalah ketika kita menyadari ada Tuhan yang berjalan dengan kita. Oleh karena itu belajar mempercayakan saudara. Tuhan akan memimpin mereka. Anak-anak muda kita akan dipimpin oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika dia berjalan dalam kepemimpinan Tuhan, mereka pasti akan berhasil. Dan mereka pasti akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Percayalah saudara, ada Tuhan yang berjalan menyertai kita. Amin. Amin. Ada Tuhan yang menyertai kita. Saya berdoa kiranya Tuhan membuat berhasil perjalanan kita. Amin. Amin. Mari tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami. Engkau memelihara kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami berserah, kami percaya kepadamu. Bahwa kami akan sampai kepada destiny yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Dan jadilah semua apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Kiranya semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja, selamat berusaha, dan menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.